Saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, tanggal 18 Januari tahun 2021. Adapun renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil tersebut. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantung itu, sehingga anggur itu dan kantungnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, Injil pada hari ini mengisahkan tentang pertanyaan sekelompok orang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, "Mengapa muridmu tidak berpuasa, sedangkan murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid orang Farisi mereka berpuasa?" Dengan sengaja Tuhan kita Yesus Kristus tidak menyuruh muridnya untuk berpuasa, untuk melakukan tindakan ritual berdasarkan hukum Taurat. Di dalam agama Yahudi, melakukan puasa sebagai tanda membangun perdamaian dengan Tuhan, sebagaimana dilukiskan dalam kitab Imamat. Pada hari perdamaian, umat Israel hendaknya menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Yahweh untuk menunjukkan tanda pertobatan dan tanda perdamaian. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, Tuhan kita Yesus Kristus selama mengajar bersama dengan para muridnya di tanah Palestina pada saat itu dilukiskan sebagai suatu peristiwa perjumpaan antara pengantin pria yang sedang melangsungkan pesta perkawinan dengan sahabat-sahabatnya. Di dalam tradisi orang Yahudi, apabila sang pengantin pria akan menikah, dia akan mengundang sahabat-sahabatnya untuk melakukan suatu peristiwa pesta perpisahan karena ia melepas masa lajang. Gambaran ini diambil oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menunjukkan suatu peristiwa sukacita di dalam pewartaan sabda Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah yang menjadi misi utama kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dengan tidak meminta para muridnya untuk berpuasa selagi ia masih bersama dengan mereka, Tuhan kita Yesus Kristus ingin membaharui maksud dan tujuan dari puasa. Tuhan kita Yesus Kristus ingin memberi makna yang baru. Berpuasa adalah suatu peristiwa pengharapan, suatu dambaan,
suatu kerinduan untuk mengalami hubungan yang baru dengan Tuhan dan sekaligus menanti kedatangan Tuhan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, mereka akan berpuasa setelah sang pengantin pria, yaitu aku sendiri, setelah diambil dari antara mereka. Saudara-saudara terkasih, apa makna peristiwa ini bagi kehidupan keluarga kita? Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk membaharui sesuatu yang telah dilakukan secara tradisi, sesuatu kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan setiap hari, terutama juga dalam kehidupan keluarga. Pembaharuan itu dilukiskan, ia membawa anggur baru, ia membawa kain yang baru untuk menjadi sumber bagi suatu kehidupan yang lebih baik. Saudara yang terkasih, di dalam keluarga, setiap anggota keluarga pasti saling mengenal kebiasaan satu sama lain. Sang ayah mengenal kebiasaan sang ibu yang baik ataupun yang kurang baik atau yang sangat tidak baik. Demikian juga sebaliknya, sang ibu mengenal kebiasaan ayah yang baik, yang kurang baik, mungkin yang tidak baik sekalipun. Anak-anak mengenal kebiasaan orang tua yang baik maupun yang kurang baik. Demikian juga orang tua pasti mengetahui kebiasaan anak-anak di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pergaulan, di dalam belajar, di dalam bersikap dengan siapapun, yang baik maupun yang kurang baik. Oleh karena itu, dengan pengenalan ini, kita akhirnya sampai kepada suatu kesadaran bahwa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik hendaknya dibaharui, hendaknya diperbaiki, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membaharui makna puasa di dalam kehidupan agama Yahudi untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap anggota keluarga hendak menyadari kebiasaan yang miliki. Apabila kebiasaan itu kurang baik, biarkanlah Tuhan kita Yesus Kristus melalui sabdanya memperbaiki kebiasaan kita tersebut. Atau kita biarkan sesama anggota kita mengevaluasi, memberikan masukan apa yang kurang baik yang kita lakukan, sehingga kita bertumbuh dan berkembang di dalam iklim keluarga yang memiliki suasana pembaharuan. Tidak ada keluarga yang sangat sempurna, tidak ada keluarga yang sangat tidak memiliki kekurangan. Namun kekurangan dan ketidaksempurnaan itu dapat diperbaiki. Inilah kerendahan hati, inilah kebesaran jiwa seorang murid Kristus untuk membiarkan Tuhan memperbaiki, sehingga anggur yang baru yang diberikan ke dalam keluarga, anggur cinta kasih, anggur sukacita, anggur pengharapan, anggur iman, dapat ditampung oleh kantung keluarga yang senantiasa saling memperbaiki satu sama lain dan saling evaluasi satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam tradisi kehidupan kaum religius ada kebiasaan mengajak kaum biarawan-biarawati mengadakan evaluasi atas perbuatan seminggu, atas perbuatan sehari, sehingga dengan evaluasi mengkritik diri sendiri atau mendengar kritikan dari orang lain, kita membaharui diri kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah jadikan Tuhan kita Yesus Kristus sumber pembaharuan di dalam diri kita. Marilah kita memiliki hati yang mau mendengarkan kebiasaan-kebiasaan kita, memiliki telinga yang mau mendengarkan ucapan anggota keluarga
atas kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik. Mungkin cara kita berbicara, mungkin cara kita bekerja, mungkin cara kita menata isi rumah, mungkin cara kita memperlakukan tamu yang datang ke rumah. Ada yang kurang baik, kita saling memperbaiki dan kita saling mengevaluasi. Tuhan kita Yesus Kristus, sumber pembaharuan hidup keluarga kita, sehingga keluarga kita memiliki anggur baru di dalam kantung keluarga yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.